Hey yo, gue Kirun, and stay tuned. Yo yo yo, buat kalian nih yang ada di ujung kulon, di ujung tanduk, atau mungkin ada yang di ujung percintaan nih ya, atau mungkin ada yang lagi galau. Siapa tuh? Sini sini sini, yuk ngobrol yuk. Iya kan? Kita itu tidak boleh ya untuk dibelitkan dengan sebuah permasalahan yang dimana itu bisa dikatakan permasalahan yang tidak terlalu penting. Sesegera mungkin kita harus move on dari permasalahan tersebut, dan itu akan ngebikin kita tidak lupa untuk bagaimana cara kita untuk bahagia gitu. Itu kayak banyak untuk yang tadi. Mungkin itu ya, mungkin itu. Jangan lupa untuk bahagia. Kita hidup di dunia itu hanya sekali. Sayang kalau kita hidup tuh hanya bersedih doang. Ketika gue ngebikin podcast itu kayak orang-orang yang di luar sana yang udah mencapai 20 juta subscriber gitu loh, dan gue yang baru mulai kayak ngapain gue bahas ini sih. Aneh banget deh gue. Oke. Gue ucapkan selamat datang pada podcast perdana gue, atau mungkin bisa disebut dengan episode 00, yang dimana bahasan kali ini itu akan ngebahas tentang gue, Kirun, itu orangnya kayak gimana sih gitu. Dan Kirun tuh sukanya apa sih gitu. Dan mengapa ngebikin suara-suara yang sedemikian rupa gitu. Biar gue awali dengan sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu. Eh, gue tuh hidup gue tuh hidup pada sebuah circle yang mungkin bisa dibilang eh orang-orang yang sangat kreatif gitu, dimana mereka tuh kayak mampu ngebikin sebuah karya melalui foto, video, gambar, ataupun tulisan, yang dimana bisa menghipnotis para audiensnya untuk bisa berkata wow. Dan gue itu bisa diibaratkan sebuah kerikil gitu loh, kerikil yang terselempit-selempit gitu, yang tidak terlihat kalau misalnya ada batuan-batuan besar di depan gue gitu. Ya bisa dikatakan juga kaum minoritas. Gue itu ada di sebuah circle yang tadi itu kreatif. Gue adalah sebuah kaum minoritas yang dimana gue tidak bisa apa, dan gue hanya bisa ngelihat gitu. Selain itu gue tuh suka ya yang akan ngobrol bersama teman-teman gue, yang dimana bahasannya itu ngobrol tentang problematika kehidupan gitu, atau mungkin yang biasa orang Jawa sebut tuh kayak kon sambat tadi uang. Iya, iya seperti itu gitu loh. Dan gue tuh juga suka yang nulis-nulis sesuatu atau kata-kata yang biasa gue taruh pada buku catatan harian gue atau catatan harian Kirun. Ya, asik. Yang mungkin dari kata-kata itu bisa dibilang kata-kata yang sesampaian gitu loh. Karena bukan berarti gue itu tidak tidak membanggakan ataupun tidak puas dengan apa-apa yang telah gue bikin itu. Tapi ketika orang tanya nih, kenapa loh? Kan harus bangga dengan karyanya gitu. Iya, mungkin harus bangga. Cuman gue tuh ada sebuah pemikiran lain yang mungkin itu terdengar sangat egois dari mulut gue gitu. Dikarenakan dari apapun yang telah gue bikin itu gue tidak bisa untuk membanggakannya atau bisa dikatakan dengan sebuah karya yang sempurna gitu. Karena nantinya itu kayak ngebikin gue terjebak pada sebuah mindset kata yang bisa dibilang bangga gitu. Kata bangga ini bisa gue bilang kata-kata yang toksik gitu loh, karena ketika gue udah bangga dari apa-apa yang telah gue bikin, itu kayak ngebentuk sebuah
zona nyaman yang dimana gue merasa puas, gue merasa cukup akan sesuatu yang telah gue bikin gitu. Dan itu akan sangat gue hindari, karena itu akan bikin gue tidak tidak lagi untuk menambah kapasitas dalam diri gue, tidak lagi untuk nambah pengetahuan dalam diri gue ataupun pengalaman gitu loh. Itu kayak ngebikin gue terjebak pada zona nyaman. Ketika gue udah puas cukup, ya gue buat apa untuk menambah lagi gitu. Dan itu amat gue sangat hindari dari artikulasi dari artikulasi kata-kata membangga-banggakan tersebut gitu. Dan dari apapun yang gue bilang tadi itu, eh, dan ketika ada pertanyaan, lalu Kirun tuh siapa sih gitu, biar gue tarik kesimpulan dari apa-apa yang telah gue sebut tadi. Dari gue yang suka akan ngobrol, kemudian suka nulis-nulis, dan ditambah gue tuh yang tadi gue sebut sebagai kerikil yang terselempit oleh sebuah batuan-batuan besar itu yang gak dianggap gitu ya. itu itu kayak ngebikin gue amat sangat tidak menyenangkan bagi gue terjebak pada sebuah situasi itu gitu. Dan itu kayak ngebikin gue ya harus ngepush sebuah Kirun agar lebih berguna lagi pada dunia ini, bukan malah hanya tiduran, rebahan, makan dan tidak melakukan sesuatu yang tidak penting gitu. Dan gue tuh akan mencoba ngebikin diri gue untuk ngeberaniin lagi diri gue untuk membuat sesuatu yang mungkin akan gue implementasikan kepada sebuah media yang mungkin bisa nantinya teman-teman gue dengar ataupun siapapun itu yang dengar ataupun yang bisa kalian dengar saat ini gitu. Podcast gitu. Melalui podcast nantinya dalam isi suara ini akan ngebahas keresahan yang gue alamin, society alamin, atau mungkin kalian alamin gitu. Ini kayak kesannya gue sotoy bedah. eh Nih ya, biar gue kasih contoh nih, mungkin sebagian dari apa-apa yang gue rasain gitu. Dan nantinya akan gue bahas pada podcast-podcast selanjutnya. Dan ini akan gue kasih spoiler dari beberapa yang gue rasain pada situasi ini gitu. Kita itu gini, kita itu lagi dihadapkan ya dengan sebuah situasi yang amat sangat mencengkam kita, amat sangat tidak enak untuk kita sekarang rasain gitu. Atau yang bisa banyak orang sebut sih, situasi ini tuh bisa bisa disebut kayak pandemik, pandemik yang bernama COVID-19 gitu. Yang dimana kita tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang di luar sana yang mungkin itu tidak terlalu penting gitu. Dan kita itu harus patuh pada himbauan pemerintah untuk bersama-sama memutus tali penyebaran wabah ini gitu. Dan dengan gue yang suka ngobrol tadi bersama teman gue gitu, gue suka ngobrol keresahan apa yang sekarang dirasain sama situasi ini gitu. Ini sebelum ini gitu ya, sebelum ini mungkin problematika lain gitu, itu gue suka ngobrolin di warkop warkop gitu loh. Iya, karena menurut gue itu warkop warkop itu sebuah wadah inspirasi masyarakat yang dimana mereka itu bisa berargumen, mereka itu bisa berkomedi dari apa-apa yang mereka rasain dan mungkin bisa ngasilin sebuah solusi yang bisa kita nikmatin bersama gitu. Seperti itu. Itu kayak like agree and disagree ya, tapi emang gue tuh suka yang ngobrol di tempat-tempat seperti itu gitu. Dan gue amat sangat menikmati gitu. Dan mungkin setelah itu ketika gue yang suka tadi itu yang gue bilang suka ngobrol gitu, gue juga sedikit sedikit iba kepada kepada sebuah masyarakat yang mungkin mereka lagi berjuang untuk menekan pandemik ini gitu. Dan ketika gue yang mempunyai sifat yang suka nongkrong di kopi-kopian itu harus menekan gue untuk di rumah saja dan uh, membatasi diri gue untuk keluar dan mungkin bisa gue bahas pada media online yang sekarang ini gue terapkan gitu, seperti itu. Dan ngomong-ngomong yang
tenaga medis tadi, kayak gue merasa kasihan dengan mereka yang lagi berjuang, lagi berperang melawan sebuah makhluk yang bisa dikatakan makhluk ini tuh makhluk yang tak kasat mata nih, gitu loh. Mereka tuh lagi berperang dengan sebuah makhluk yang tidak bisa dilihat. Itu lu bayangin dah itu. Dan tidak hanya tenaga medis gitu ya, itu juga ada seperti mungkin orang-orang yang mempunyai pekerjaan harian yang menghidupin yang susah untuk menghidupin ekonomi keluarganya hingga mereka itu harus keluar gitu. Dan gue merasa iba ketika mereka yang lagi ngidupin ekonomi keluarga itu kayak nggak mempunyai sebuah sebuah alat atau apa itu namanya yang mungkin bisa ngelindungi diri mereka gitu. Kayak mereka minim banget untuk menjaga diri mereka hingga mereka tidak dapat diserang oleh makhluk tak kasat mata ini gitu. Itu kayak gini deh. Lu ini bisa bayangin kayak gini itu. Ketika ini sebelum sebelum negara api ini menyerang ya. Sebelum negara api menyerang gitu. Dan ketika lu lagi di luar gitu, mungkin beberapa saat dari wabah ini masuk ke Indonesia gitu. Dan lu itu lagi enak-enak nih ya, lagi enak-enak nih minum es tebu di pinggir jalan gitu. Dan lu tidak tahu kapanpun makhluk-makhluk lakasa mata ini bisa nyerang elu gitu loh. Dan salah apa coba orang yang enak-enak minum es tebu di pinggir jalan kemudian dia itu dirasukin oleh makhluk tak kasat mata ini anjing. Ya itu juga dikarenakan kita itu tidak tahu pas kita itu enak-enak minum es tebu gitu, tiba-tiba makhluk ini tuh nyerang kita gitu, seolah-olah mereka mengambil ahli kita. Dan kita itu mengambil ahli tubuh kita, dan kita itu kemudian yang kejang-kejang. Enak-enak minum es tebu kejang-kejang ya. Nggak waras. Ya itu loh, itu. Dan maka dari itu untuk yang sekarang ini yang lagi dihadapkan dengan sebuah situasi yang tidak tidak enak gitu, yang sangat mencengkam buat kita itu, ketika kita yang ada di luar itu harus mematuhi anjuran-anjuran apa yang dikatakan pemerintah gitu, untuk seperti memakai masker atau memakai hand sanitizer ataupun semacamnya gitu. Dan itu mohon untuk didengarkan untuk saat ini. Mungkin yang tadi gue bilang itu mungkin beberapa saat sebelum negara api menyerang gitu. Tapi kalau udah negara api menyerang ya ya tolong untuk didengarkan gitu. Bukan untuk diabaikan ya gitu. Seperti itu. Dan ini gue juga eh, akan bercerita nih apa-apa yang telah gue rasain gitu, yang tadi gue bilang, yang gue resah dengan semua ini hingga gue tidak bisa ngobrol sama teman-teman gue di tempat kopi gitu. Itu gue kan juga udah menekan untuk membantu pemerintah supaya kita bersama-sama memutus tali penyebaran pandemik ini gitu loh. Dan ketika gue agak sedikit nemuin sebagian dari oknum yang masih ngelakuin kegiatan yang tidak penting gitu di luar sana. Ini bukan berarti yang gue maksud tuh orang-orang yang semacam tenaga medis gitu loh, ataupun wartawan dan mungkin yang mempunyai pekerjaan harian. Ini bukan orang yang seperti itu. Mereka itu masih positif ya. Mereka yang mungkin tenaga medis lagi berperang, yang wartawan tuh lagi nyediain informasi tentang eh, breaking news terkini, ataupun yang lagi di luar sana yang lagi ngehidupin keluarganya. Itu beda kasus dengan gue yang akan bahas pada obrolan ini gitu. Ini gue kasih contoh tentang gue, apa yang telah gue rasain gitu. eh Mereka tuh yang di luar sana yang ngelakuin sesuatu yang tidak penting seperti hangout, ngopi, atau ngobrol-ngobrol ngalur ngidul. Ya mungkin itu tidak terlalu penting untuk dilakukan saat ini gitu loh. Itu ketika ada orang yang ngelakuin hal seperti itu kayak akan menyulitkan tenaga medis, akan menambah beban tenaga medis yang lagi berjuang pada garda terdepan gitu loh anjing. Kayak mereka ini semacam orang atau hewan sih gitu loh. Kayak susah bener deh dibilangin gitu loh. Kayak apakah mereka emang hewan gitu loh, kayak kadal.
kadal kan nggak punya kuping. Iya kan, kadal kan nggak punya kuping. Dan ketika kadal-kadal ini dibilangin kan, kadal kan sok sok iya gitu ya, ngapain didengerin. Kayak mereka itu susah bener gitu loh dibilangin gitu loh, kayak lu ngerasa dewa gitu yang sok kuat, seakan-akan ketika makhluk tak kasat mata ini nyerang lu nggak ngerasakan sebuah kesakitan yang kejang-kejang, kayak lu enak-enak minum es tebu lu kejang-kejang gitu. Lu kejang-kejang baru tahu rasa lu ya. Sebel banget gue sama orang-orang kayak gini gitu. Ini nih orang yang bentukannya kayak gini nih cocok nih sama yang kayak di meme-meme di Instagram gitu loh, yang dimana ketika tidak ada pergerakan dari mereka-mereka yang tidak patuh gitu loh, dan mungkin mereka terjangkit oleh sebuah makhluk tak kasat mata ini gitu loh. Itu akan ada sebuah orang Ghana yang memantau lo, ketika lo tidak ada pergerakan lo akan digoyang-goyang. Lo akan digoyang-goyang seolah-olah lo itu tidak apa-apa ya, seolah-olah lo mati ya, dunia tidak akan berberat hati untuk kehilangan lo. Ya ini bentukannya orang kayak gini cocok untuk digoyang orang Dana gitu loh. Orang Ghana. Orang Ghana kemudian dikasih backsound gitu ya. Ya, ya gitu loh. Itu. Orang kayak gini tuh cocok untuk orang Ghana pantau gitu. Orang Ghana pantau kemudian kalau misalnya tidak ada pergerakan, mungkin mereka bisa hampirin dan mungkin bisa digoyang-goyang. Ya mohon untuk orang Ghana, saya minta bantuannya kepada Anda. Saya minta bantuan kepada Anda ini. Ini orang-orang tidak bisa dibilangin emang. Kadal ya. Ya mungkin itu ya, contoh dari keresahan yang gue alamin tadi, yang mungkin juga society alami gitu ya. Ya lu bayangin ketika lu menekan diri lu agar tidak keluar dengan keadaan yang sangat bosan gitu, tiba-tiba lu melihat orang-orang yang di luar sana masih masih keluyuran keluar gitu, ya gue ini bosan. Apalagi ngeliat orang-orang yang kayak gini gitu loh, kayak bunda gue itu gue keadaan lagi keluar dan gue tuh hanya hanya membeli sebuah makanan, dan gue juga pakai masker, dan gue pakai hand sanitizer itu, dan gue keluar pun hanya 15-10 menit gitu loh. Dan ketika gue ada ngeliat orang-orang yang masih nongkrong-nongkrong tuh kayak gue tuh di rumah gitu. Gue tuh mencoba untuk membantu pemerintah, kenapa lu gak dengerin pemerintah sih gitu. Emang dia tuh dewa, itu dewa. Dewa aja di rumah gitu loh, dan iya kan, ada dewa, ada mungkin yang namanya dewa gitu kan, dewa dewa Supriyatno. Dewa aja di rumahnya gitu loh, dan dia tidak sok iye kayak lo gitu loh, yang dimana lo itu merasakan seolah-olah Tuhan gitu loh. Ya, mungkin seperti itu gitu loh. Itu sebagian sebagian contoh yang mungkin gue rasain, dan nantinya akan masih banyak lagi gitu, akan masih banyak lagi bentukan orang yang kayak gini, dan mungkin akan gue bahas lagi pada podcast gue selanjutnya gitu loh. Nanti akan gue lebih detailin lagi orang-orang yang kayak gini gitu pada podcast gue selanjutnya gitu. Iya, gue agak resah gitu sama orang-orang kayak gini. Ini gue spoiler aja ini. Kayak film ya, spoiler. Ya ya. Enggak. Ya mungkin itu. Kemudian dari semua itu, dari apa yang gue obrolkan tadi, nantinya podcast ini juga akan gue targetin pada pendengar kisaran umur 17 sampai 25 tahun gitu. Karena ini juga gue sempat obrolin gitu sama teman gue gitu, yang sebelum negara api menyerang gitu lah. gue dulu tuh masih damai anjing, gue dulu masih damai. Damai. Damai sebelum negara api menyerang, gue tuh damai masih. Iya, ya balik lagi gitu, yang dimana pada umur-umur dari 17 sampai 25 tahun itu mereka di fase itu lagi bingung-bingungnya tuh. Ini mungkin sebagian dari mereka lagi bingung-bingungnya untuk susah menemukan sebuah jati diri mereka, tidak tahu harus melakukan apa ketika mereka itu mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Ketika mereka udah mencoba dan mereka tuh lagi kebingungan, kayak mereka tidak tahu untuk mensolving masalah ini itu seperti apa gitu. Dan mereka tuh kayak diibaratkan tuh dengan berbagai jalur gitu ya, yang dimana jalur-jalur ini tuh tidak hanya satu dua,
ataupun tiga gitu, tapi melainkan sangat banyak dan sangat bercabang gitu. Dan mungkin eh, nantinya ketika lo juga eh, ingin gitu cerita, dan mungkin kalian itu tidak tahu untuk bercerita kepada siapa gitu, mungkin kalian bisa share gitu ya. Kalian bisa share apa-apa yang kalian rasain, apa-apa yang mungkin itu menjadikan problem buat kalian, itu kalian bisa share gitu. Dan mungkin gue bisa, atau mungkin bisa kita bahas bareng gitu. Mungkin kalau gue bisa kasih dari sudut pandang gue kasih dari apa-apa yang telah gue alamin, apa-apa yang telah gue rasain, apa-apa rasain melulu, apa-apa yang mungkin telah gue alamin dan gue pernah ngelakuin itu gitu. Dan mungkin juga gue pernah dapat cerita dari orang lain, dan mungkin bisa kita tarik kesimpulan dari apa-apa yang orang lain rasain gitu. Dan itu kan amat sangat menyenangkan ketika kita bisa menarik kesimpulan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Dan nantinya akan gue taruh link ya pada kolom deskripsi gue, ketika kalian ingin bercerita, ketika kalian ingin meluap-luapkan apa yang kalian rasakan gitu. Kalian boleh bercerita kepada gue gitu. Ini kayak kesannya gue memaksa. Ya, mohon maaf ketika gue kesan memaksa, tapi ini balik lagi ketika kalian tidak tahu untuk bercerita pada siapa gitu. Gue amat sangat excited untuk mendengarkan apa-apa yang kalian rasain sekarang gitu. Tuh. Dan gue juga minta maaf apabila isi podcast dari sesuaraan ini itu berasal dari subjektif Kirun, yang dimana apa-apa yang telah gue rasakan, apa-apa yang telah gue alamin itu akan terdengar sangat egois nantinya. uh, dan gue juga mohon untuk kalian bisa menyaring mana yang mungkin bisa kalian saring itu obrolan yang negatif, dan mungkin kalian bisa ambil di mana obrolan ini tuh bisa dibilang positif gitu. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampein pada podcast perdana gue gitu. Dan gue mohon pamit. Kayak apaan gitu, enggak. Jangan pamit, gue jangan. Nantinya gitu aja, dan sampai jumpa pada podcast gue selanjutnya yang akan ngebahas sesuatu problematika kehidupan yang akan sangat menarik. Ya lah ya, semoga menarik lah ya, semoga menarik dan semoga didengar itu. Yang akan sangat menarik untuk didengar, dan mungkin bisa kita tarik kesimpulan bareng. Gue Kirun dan sampai jumpa. Bye.